Halo. Oke, udah cantik. Oke, halo, nama aku Gian Nurul Syamsi. Kenalin, nama aku Gian Nurul Syamsi. Jadi aku di sini mau bikin video. Iya, bikin video, maksudnya bikin tentang sistem variabel 3. Salah ulang. Kok diem? Oke guys, jadi aku tuh di sini mau bikin video. Ya, bikin video tentang persamaan sistem persamaan linear 3 variabel yang sering disingkat juga sebagai SPLTV ya. Nah, jadi tuh aku bakal ngejelasin, yang pertama tuh jelasin pengertiannya ya, terus yang kedua ciri-ciri SPLTV, dan yang ketiga contoh gitu ya. Tonton aja sampai selesai ya, soalnya saya bikin video. Next ya, ke videonya. Yo, SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum masuk ke contoh nih, kita harus tahu bentuk umum, ciri-ciri gitu, metode-metode dari persamaan ini. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, masuk ke sini ya. Bentuk umum SPLTV adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Nah, dimana A biasanya itu sebagai koefisien nih, D sebagai konstanta, X, Y, Z-nya sebagai variabel. Jadi, ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel ini menggunakan sama dengan, terdiri dari 3 variabel, dan variabel tersebut tuh berpangkat 1. Kayak gitu. Aku kasih contoh nih ya. 2x tambah 3y tambah 6z sama dengan 6. Gitu. Dimana 2, 3, 6 itu sebagai koefisien, 6 sebagai konstanta, X, Y, Z sebagai variabel. Ya, kayak gitulah. Harus ngerti sih. Dikatakan apabila persamaan tersebut digabungkan menjadi sistem, maka sistem itulah yang dinamakan sistem persamaan linear 3 variabel, atau yang sering kita singkat dengan SPLTV. Aku mau kasih contoh lagi nih. Kasih contoh. X tambah 3y dikurangi z sama dengan 6. X tambah y dikurangi 3z sama dengan negatif 2. 2x dikurangi y tambah 2z sama dengan negatif 5. Nah, itu tuh udah masuk banget ke ciri-cirinya kan. Ada sama dengannya, variabel 3 berpangkat 1 lah. Bentar, mau bersihin dulu. Gak jadi. Untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut ya, yang tadi itu tuh ada 3 cara nih yang bisa digunain. Yang pertama tuh metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode gabungan atau campuran. Nah, metode yang ketiga ini tuh metode yang eliminasi sama substitusi gitu, jadi digabungin gitu. Oke, kita ke contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini. X tambah 3y dikurangi z sama dengan 6. X tambah y dikurangi 3z sama dengan negatif 2. 2x dikurangi y tambah 2z sama dengan negatif 5. Ini yang contoh kayak tadi sih. Dimana kita tuh tahu dulu nih yang ke satu ya, mari satu ke satu. X tambah 3y dikurangi z sama dengan 6 itu sebagai persamaan pertama ya.
Ingat persamaan pertama yang baris kedua X tambah Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 2 itu persamaan kedua, dan yang baris ketiga 2X dikurangi Y tambah 2Z sama dengan negatif 5 itu persamaan ketiga. Nah aku kasih yang yang merah-merah ini nih sengaja sih biar tahu kalian. Kita masuk ke jawabannya. Di sini aku pakai metode gabungan nih, yang eliminasi sama substitusi. Nah selain itu tuh ini adalah langkah-langkahnya dulu nih. Langkah pertama ya. Langkah pertama eliminasi persamaan 1 dan 2. Di sini kalian bebas sih mau eliminasi yang mana. Tapi karena menurut aku yang gampang tuh yang 1 dan 2, karena biar kita ngilangin x-nya di sini, soalnya x-nya itu udah sama. Tinggal dihilangin doang. Tapi sebenarnya kalian bebas sih mau ambil 1 2, 1 3, 2 3, bebas sih semau kalian aja. Oke, kita masuk ke eliminasi pertama ini. X tambah 3Y dikurangi Z sama dengan 6. X tambah Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 2. Kalau kayak gini kita tinggal dikurangin aja. Nah, X dikurangin X ya sama dengan 0 lah ya. Sudah habis. Terus 3Y dikurangi Y sama dengan 2Y. Negatif Z dikurangi negatif 3Z sama dengan positif 2Z. Dan yang terakhir 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 8. Positif 8 lah. Positif 8 ya. Oke, nah yang hasilnya itu yang 2Y tambah 2Z sama dengan 8 itu disebut juga dengan persamaan keempat. Jadi kita ngasilin persamaan keempat. Yang tadi 1 2 3, nah yang ini yang keempat. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua. Salah ding. Langkah yang kedua. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Kenapa aku pakai yang 2 3? Itu mau aku lah, suka-suka aku. Kalian mau pakai yang 1 3 kayak mau apa kayak terserah lah. Yang penting di sini tuh kita buang X-nya. Kenapa buang X-nya? Kenapa enggak Y? Kenapa enggak Z? Ya enggak boleh. Kalau tadi yang pertamanya kita buang X, kesannya juga kita harus buang X gitu. Maksudnya yang kedua itu harus buang X gitu. Nah di sini tuh yang kedua X tambah Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 2. 2X dikurangi Y tambah 2Z sama dengan negatif 5. Di sini kita bisa lihat sih, yang dari persamaan kedua tuh X itu cuma X doang, yang persamaan ketiga tuh 2X. Ya ini jelas-jelas beda lah, gimana mau ngeliminasinya kan ya. Nah caranya itu kita dikaliin dulu nih biar sama, yang atas sama bawah gitu. Kita kali yang berapa ya, kita kali persamaan keduanya kali 2 aja ya. Yang ketiga kali 1. Nah X dikali 2 2X, Y dikali 2 2Y, 3Z dikali, salah gua, 3Z dikali 2 6Z, negatif 2 dikali 2 negatif 4. Nah kalau yang persamaan ketiganya itu tinggal dikebawain aja, soalnya itu kan sama aja. Kalau udah kayak gini kita tinggal dikurangin lagi. Nah tuh kan udah udah kehapus sih X-nya, udah kehapus, gak kayak tadi susah. Oke, kita tinggal dikebawah-bawahin aja sih. 2Y dikurangi negatif Y sama dengan 3Y. Negatif 6Z dikurangi 2Z sama dengan negatif 8Z. Negatif 4 dikurangi negatif 5 sama dengan positif 1. Hasilnya ini nih, yang 3Y dikurangi 8Z sama dengan 1 tuh. Nah kita tandain lagi nih pakai persamaan kelima. Ingat juga ya. Udah sih aku udah tandain. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu eliminasi persamaan 4 dan 5. Kalau tadi udah kan, nah sekarang tinggal yang 4 sama 5 nya buat ngehasilin hasilnya gitu.
Nah, 2Y tambah 2Z sama dengan 8 gitu ya. 3Y dikurangi 8Z sama dengan 1. Di sini kita tinggal milih aja sih mau eliminasi yang Y apa Z. Bebas. Tapi aku milihnya yang Z ya. Kalian kalau mau yang Y ya tinggal yang Y. Kalau saya maunya yang Z, ya suka-suka saya juga. Karena kita juga bisa lihat kan kayak yang tadi yang angka kedua, di sini tuh Z-nya tuh 2Z sama 8Z itu kan gak bisa habis gitu kalau dikurangin. Jadi kita harus dikaliin dulu, yang atas dikali 4, yang bawah dikali 1. 2Y dikali 4 sama dengan 8Y. 2Z dikali 4 sama dengan 8Z. 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, yang di bawahnya itu tinggal dikebawah-bawahin aja sih. Sama aja. Oke, di sini kita tinggal ditambahin. Oh iya, kenapa sih harus ditambahin? Nggak kayak tadi dikurangin. Nah, kayak gini nih. Kok yang atasnya tuh tambah, yang bawah kurang, ya bebas sih. Mau tambah, mau yang di atas kurang, yang di bawah tambah ya. Pokoknya beda aja gitu, tambah sama kurang. Nah, itu tuh harus ditambahin. Kenapa? Ya biar habis aja. Kalau yang sama kayak tambah-tambah itu baru dikurangin, kurang-kurang juga dikurangin. Kalau tambah sama kurang tuh ditambahin gitu. Kenapa? Gak tahu sih. Oke, kita tambahin 8Y ditambah 3Y sama dengan 11Y. Yang Z-nya udah habis, kita coret aja. 32 ditambah 1 sama dengan 33. Nah, 11Y sama dengan 33. Y sama dengan 33 dibagi 11 sama dengan 3. Jadi hasil Y-nya itu 3 gitu. Ya kayak gitu aja sih. Harus ngerti ya. Nah, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu substitusi Y3 ke persamaan 4. Jadi disubstitusi ya. Kita lihat nih persamaan keempat tadi apa. 2Y tambah 2Z sama dengan 8. Nah, kita masukin nih si Y-nya yang tadi itu kan 3 hasilnya. Kita masukin ke sini. 2 nah, di sini di tanda kurung ini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ininya ke bawah-bawahin ya. Terus 6-nya itu pindah posisi ke sana, jadi min negatif 6. Jadi 8 dikurangi 6, 2. Z sama dengan 2 dibagi 2 sama 1. Jadi Z sama dengan 1 gitu. Nah, ini udah ketemu kan Y sama Z-nya. Tinggal satu lagi. Langkah kelima, substitusikan Y3 Z1 ke persamaan ke 1. Bebas sih mau ke persamaan ke berapa juga, tapi aku ngambilnya yang ke 1 ya. Ya bebas, maksudnya tuh bebas itu yang ke 1, ke 2, 3. Kalau yang ke 4 sama ke 5 ya nggak bakal mungkin gitu. Nah, kita lihat lagi ya. X tambah 3Y dikurangi Z sama dengan 6. Masukin lagi nih guys. Masukin lagi Y sama Z-nya. X tambah 3 kali 3 sama dengan 9. Z-nya 1 sama dengan 6. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Terus 8-nya pindah posisi juga ya kayak tadi. Jadi negatif 8. 6 dikurangi 8 sama dengan negatif 2. Nah, jadi hasilnya X itu negatif 2. Nah, udah ketemu nih guys, udah ketemu. Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan negatif 2. Jadi, hasil dari himpunan penyelesaiannya itu, ya aku tulis sini. Negatif 2, 1 sama 3. Nah, gitu aja sih. Makasih ya udah nonton. Oh iya, gitu aja sih. Dadah.